wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Ya, teman-teman semuanya, malam hari ini kita eh, setelah mengkhatamkan kitab Samahatul Islam di pertemuan Rabu yang lalu, malam hari ini kita mengawali pembacaan kitab yang baru, ya, yaitu kitab Al-Atfal Yas'alun Al-Imam, ya. Pertanyaan anak-anak, pertanyaan anak-anak, ya. Kalau anak-anak ini mesti masih kecil, ya, anak-anak, ya, kepada imam. Maksudnya imam di sini adalah Imam Al-Akbar atau Grand Syekh, ya, Ahmad At-Thayyib, yaitu ulama besar yang menjadi pimpinan para ulama di Al-Azhar Mesir, ya, yaitu Syekh Ahmad At-Thayyib. Beliau ini adalah ulama salah satu ulama yang paling berpengaruh di dunia, saya kira, ya. Karena Al-Azhar ini adalah kiblat umat Islam, ya, salah satu kiblat umat Islam, referensi beragama umat Islam hari ini, ya. Eh, jadi dari judul kitab saya kira kita sudah bisa menebak bahwa materi yang ada di dalam kitab ini tentu adalah materi-materi yang ringan karena memang materi yang ada di dalam kitab ini adalah materi yang asalnya adalah dari jawaban-jawaban Grand Syekh atau Syekh Ahmad At-Thayyib ini, ya, sebagai Grand Syekh Al-Azhar atas pertanyaan dari beberapa anak-anak kecil, ya, yang diajukan kepada beliau. Jadi ini selingan lah, ya, kita membaca kitabnya dengan materi yang ringan. Isi dari kitab ini akan ada 38 pertanyaan yang dijawab oleh beliau di dalam kitab ini, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa anak-anak ini adalah manusia yang berada dalam fase pertumbuhan, ya. Bukan hanya pertumbuhan fisik, tetapi juga pertumbuhan pemikiran. Ya. Anak-anak ini sering melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bahkan tidak dipikirkan oleh orang-orang dewasa, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang out of the box, ya. Di sisi lain, banyak orang tua yang mungkin tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan anak tersebut, atau atau terkadang bukan tidak mampu, tetapi menganggap bahwa pertanyaan-pertanyaan anak tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak disampaikan karena mungkin akan dianggap mencederai keimanan, misalnya, ya. Nanti kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan anak ini, misalnya adalah pertanyaan yang menciptakan Allah itu siapa, begitu, dan seterusnya, ya. Jadi sebegitu besarnya perhatian Al-Azhar, ya, sebagai salah satu institusi keislaman yang paling berpengaruh di dunia, yang dipimpin oleh Grand Syekh penulis kitab ini, ya, Syekh Ahmad At-Thayyib. Beliau tidak hanya memikirkan hal-hal yang berat, ya, persoalan yang serius, tapi beliau juga sangat memperhatikan termasuk persoalan-persoalan anak, ya. Bahkan Al-Azhar dan beliau sampai membuat unit khusus yang isinya adalah unit ini mengurusi masalah-masalah keluarga, ya. Karena kita ini sebagai umat yang besar, ya, umat yang besar ini bagian terkecil dari masyarakat itu adalah keluarga, ya. Tuh. Jadi ini kenapa kitab ini penting, ya. Dan beliau ini sangat terbuka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan anak-anak ini, ya.
dengan menjawabnya dengan pemikiran yang terbuka, tidak menganggap sebagai hal yang terlarang untuk ditanyakan, ya, tidak menganggap itu sebagai hal yang tabu, karena memang semua pertanyaan itu harus diberikan jawabannya, ya, itu. Eh, Daripada anak-anak ini tidak mendapatkan jawaban yang benar, malah mungkin akan mencari jawaban yang belum tentu tepat di luar, ya. Dan meskipun kitab ini ditujukan untuk anak-anak, tetapi pada hakikatnya ya kita ini dalam hal keilmuan ya masih anak-anak, ya. Gitu. Karena nanti kita akan lihat bahwa ternyata pertanyaan yang beliau jawab untuk anak-anak ini banyak adalah merupakan hal-hal yang kita sebagai orang yang dewasa secara umur, sudah tua secara umur, tapi kita ini ternyata masih anak-anak dalam hal ilmu, masih banyak hal-hal yang tidak kita ketahui dan kita kita dengan banyak hal yang kita bisa mengambil manfaat dari kitab ini gitu. Kitab ini tergolong baru karena baru diterbitkan pada tahun kemarin, ya, pada tahun 2024 kemarin. Eh, dan sekarang di tahun ini itu kitab ini bahkan sudah terbit apa namanya juz keduanya, gitu ya. Juz keduanya bahkan sudah terbit itu. Baik, kita mulai dari halaman pertama. Al-Atfal Yas'alun al-Imam. Nah, ini ada cover kitab ini adalah foto beliau, ya, Syekh Ahmad Thayyib sebagai Al-Imam Al-Akbar, atau Grand Syekh Al-Azhar Mesir, ya. Itu foto beliau. Beliau ini seorang ulama yang sangat bijak, sangat alim dan merupakan zuriyah Nabi, ya. Tuh. Beliau seorang tokoh panutan, ya, hidup dengan sangat bersahaja. Meskipun beliau adalah seorang ulama besar, ya. Nah, itu ada di halaman kedua. Mungkin ada, kalau ada teman yang bisa share screen, silahkan share screen, ya. Di halaman kedua ini ada apa namanya penyelaras dari kitab ini dan kemudian yang menggambar ilustrasinya, ya. Ada keterangannya, bahkan siapa saja anak-anak yang menyampaikan pertanyaan itu juga ada yang menyampaikan, yang menyumbangkan gambarnya untuk mengisi buku ini itu juga ada, ya. Tuh. Nah, kemudian di halaman ketiga itu ada beberapa foto ketika beliau Grand Syekh Al-Azhar ini sebagai salah satu ulama yang paling berpengaruh di dunia menerima anak-anak, menerima tamu anak-anak ini, baik eh, apa namanya, baik yang baik di kantor beliau sebagai Grand Syekh Al-Azhar maupun di rumah beliau, ya. Nah, Grand Syekh Al-Azhar ini adalah posisi yang dari dulu selalu diduduki ulama-ulama yang penting, ya. Bahkan kalau di dalam struktur kepemerintahan di Mesir, Grand Syekh Al-Azhar ini posisinya setara dengan Perdana Menteri, ya. Itu. Jadi ini jabatan yang tinggi, ya. Nah, kemudian sekarang kita memasuki pembahasan di halaman keempat, ya. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang ini awal-awal ini pembahasannya banyak mencakup akidah, ya. Karena apa namanya akan ada lintas lintas bidang sebetulnya, ya. Tetapi ini di awal-awal ini banyak pembahasan-pembahasan tentang akidah. Dimulai dari yang pertama, ya. Kita buka kitabnya, silahkan teman-teman buka, ya, PDF-nya. Pertanyaan pertama adalah Ainallah. Di mana Allah? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar. Mungkin orang dewasa tidak berpikir untuk menanyakan itu, tetapi anak-anak sebagai orang yang sebagai manusia yang tengah bertumbuh, ya, nalar berpikirnya, mereka ini menyampaikan pertanyaan apa saja yang menjadi apa namanya yang terlintas di dalam benak mereka, termasuk pertanyaan tentang Allah itu di mana. Sebagai Tuhan kita semua, ya, Allah itu ada di mana. Nah, dijawab kemudian, Allahu subhanahu mawjudun la yahudduhu zamanun wa la yahwihi makanun.
li'annahu khaliquz zamani wal makani wa la yahtaju ila syai' wa la yahtaju li syai'in minhuma. Jadi kalau ada pertanyaan Allah itu ada di mana? Maka jawabannya adalah bahwa Allah itu maujud. Allah itu ada. Buktinya Allah itu ada apa? Ya adanya alam ini. Alam ini ada dari sebelumnya tiada. Dunia ini sebelumnya tidak ada. Semua yang ada di dunia ini sebelumnya berangkat dari ketiadaan. Dan dari tiada menjadi ada itu butuh pencipta. Itulah menjadi apa namanya dalil bahwa Tuhan itu ada. Karena alam semesta ini berangkat dari ketiadaan. Semua yang asalnya tidak ada itu apa namanya kemudian ada, maka itu ada yang menciptakan. Ya. Misalnya masakan tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada. Ya. Itu kan ada yang memasak gitu ya. Alam juga demikian. Dari sebelumnya tidak ada menjadi ada itu ada yang menciptakan. Itulah Allah. Nah, Allah itu wujudnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan ruang dan waktu itu sendiri. Tuh. Dan Allah tidak membutuhkan ruang dan waktu itu. Kalau seandainya Allah itu membutuhkan ruang dan waktu, maka di mana posisi Allah sebelum ruang dan waktu ini diciptakan? Jadi Allah itu tidak bertempat dan tidak apa namanya, ya tidak di tidak dibatasi oleh tempat maupun waktu. Ya. Karena Allah lah yang menciptakan tempat dan waktu itu sendiri. Wujuduhu ta'ala la yahtaju ila makanin. Karena itu Allah itu wujudnya Allah itu tidak membutuhkan tempat. Lianna alladhi yahtaju wujuduhu ila makanin huwal jismu awil maddah. Wallahu ta'ala laisa bijismin. Karena yang membutuhkan tempat itu adalah sesuatu yang sifatnya material, benda. Seperti kita ini butuh tempat. Karena kita ini terdiri dari daging, tulang, darah, ya. Karena itu material dan kita ini butuh tempat. Sedangkan Allah itu tidak mempunyai jisim. Karena Allah itu dalam segala aspeknya berbeda dengan makhluk. Makanya Al-Quran mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada apa namanya Allah itu tidak sama dengan makhluk manapun itu. Kalau makhluk itu punya jisim, punya materi, punya bentuk benda, Allah itu tidak berbentuk. Karena itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu. Oh, karena itu Allah juga berfirman dalam ayat lain, la tudrikul absor, wa huwa yudrikul absor, wa huwa latiful khabir. Wa kullu ma yakhturu bibalik fallahu khilafa dzalik. Apapun yang kita pikirkan tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu, tidak seperti yang kita pikirkan itu. Misalnya anak-anak itu berpikir bahwa Allah itu mungkin bentuknya ada kepalanya, tangan yang besar sekali. Nah, itu tidak mungkin pikiran kita mampu menjangkau itu. Karena itu yang kita pikirkan tentang Allah itu pasti keliru tentang bentuknya Allah misalnya seperti apa itu pasti keliru. Karena itu juga Ibnu Abbas pernah mengatakan tafakkaru fi kulli syai'in wala tatafakkaru fillah. Nah, berpikirlah tentang alam semesta ini tapi jangan pernah berpikir tentang Allah gitu. Karena akal kita nggak mungkin mampu menjangkau itu. Itu. Ya. Jadi dari sini pula kita berkesimpulan bahwa apa yang dimiliki oleh aliran Mujassimah yang percaya bahwa Allah itu punya jisim itu keliru. Yang meyakini bahwa Allah itu punya raga itu keliru. Yang meyakini bahwa Allah itu duduk di atas arash dalam bentuk duduknya seperti manusia itu keliru. Sejak dulu para ulama itu melakukan takwil terhadap ayat seperti misalnya istawa alal arash ya. Allah itu bertahta di atas arash itu nggak bisa diterjemahkan secara tekstual ya.
bahwa Allah itu tidak benar-benar duduk di atas aras maksud, tetapi istawa itu menunjukkan kekuasaan itu, menguasai itu. Seperti yad ya, yadullahi fauqa aydihim itu bukan berarti Allah itu punya tangan seperti tangannya manusia. Dari dulu ulama selalu melakukan takwil ya dengan dasar tadi bahwa Allah itu nggak mungkin sama punya tangan seperti tangannya manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nggak mungkin ada yang sama antara Allah dengan makhluknya itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah man khalaqallah. Ya. Ini juga pertanyaan yang mungkin orang dewasa nggak menanyakan hal semacam ini, tapi anak-anak kecil itu menanyakannya kepada Grand Syekh Lazar ini ya. Siapa yang menciptakan Allah? Yaridu hadza tasa'ul fi khatiril ba'di minal kibari was-shighar minal mu'minin wa ghairihim. Jadi banyak pertanyaan seperti ini ya. Eh, dan beliau menjawab bahwa annahu wal awwalu wa la syai'a qablahu. Allah itu adalah zat yang maha pendahulu. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Bahkan Allah itu tidak mempunyai permulaan ya. Maksudnya Allah itu ada sebelum segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan Allah itu karena Allah ini sudah ada sebelum alam semesta ini, maka Allah itu tidak membutuhkan orang atau siapapun yang menciptakan. Allah itu tidak butuh diciptakan, sudah ada sebelum adanya alam semesta ini. Dan fallahu subhanahu wa ta'ala ya bunaya laisa makhlukon. Dan Allah itu bukan makhluk. Jadi Allah itu tidak diciptakan. Wa ma dama annahu laisa bimakhluqin fala yasihu aqlan an nas'alahu amman khalaqahu. Dan karena Allah itu bukan makhluk, maka kita tidak perlu menanyakan siapa yang menciptakan Allah. Tuh, karena Allah itu bukan ciptaan. Allah itu adalah pencipta yang ada wujud sebelum seluruh alam semesta ini. Ya. Beda dengan kita semua ada awalnya dan akan ada akhirnya. Kita mungkin bermula dari apa namanya setetes air mani, kemudian menjadi menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, dan kemudian lahir, ada tahun lahirnya. Kita semua punya permulaan, tapi Allah tidak ada permulaannya. Itu. Dan semua yang ada di alam semesta ini punya permulaan. Ya. Yang tidak punya permulaan hanya Allah. Itu. Karena itu apa namanya? Kita tidak perlu menanyakan siapa yang menciptakan Allah karena Allah bukan makhluk. Yang makhluk itu adalah kita. Kita ini diciptakan. Sementara Allah itu adalah pencipta. Pencipta yang tidak butuh sesuatu untuk menciptakan. Itu. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu kemudian di halaman 5 ya. Hal taroni ummi al-mutawaffah. Ada pertanyaan dari anak juga. Apakah ibu saya yang sudah meninggal tuh bisa melihat saya? Ya. Nas'alullah ta'ala ar-rahmah wal maghfirah li walidatika. Kata Syekh ya, Grand Syekh, kata Syekh Ahmad At-Tayyib, kita memohon kepada Allah agar supaya kita memohon rahmat dan ampunan untuk ibumu ya. Karena itu ketika kamu ziarah kubur ya, ziarah kubur ibumu, ucapkanlah salam ya. Lalu kemudian katakan bahwa saya adalah anak anak Anda gitu. Wasaturdu alaika salam duna antas ma'aha. Dan ibu itu pasti akan menjawab salammu ya. Meskipun kamu mungkin tidak mendengar. Wasatash'uru biziyaratika laha. Dan ibu itu akan bisa merasakan kunjungan atau ziarahmu itu ke makam ibu itu. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ahadin yamurru ala qabri akhihil mu'min, fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi." Kata Nabi, siapapun yang melewati kuburan seorang mukmin,
kemudian dia mengucapkan salam, maka salamnya itu diketahui dan dijawab oleh ahli kubur. Itu. Itu hadis Nabi. Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, Nabi itu bahkan mempraktekkan ya berulang kali. Nabi itu mempraktekkan bagaimana beliau mengucapkan salam kepada orang-orang atau apa namanya di kuburan ya. Itu. Kemudian Nabi mengatakan ma antum bi asma'a minhum. Yakni annahum yasma'una kal ahya. Nabi mengatakan mereka itu bisa mendengar seperti orang-orang yang masih hidup. Meskipun kita tidak mendengar ya jawaban salam mereka, tapi mereka itu mendengarkan salam kita dan menjawab salam kita. Itu. Waqad tawataratil asar bi anal mayyit ya'rifu ziyaratal hayyi lahu wa yastabshiru bihi. Dan ada banyak asar hadis maupun keterangan dari para sahabat bahwa orang yang sudah meninggal itu mengerti dan bisa mengenali apabila ada orang yang masih hidup kemudian menziarahinya. Dan orang ahli kubur ini senang ketika diziarahi. Itu. Ibnu Abi Dunya, seorang ulama, menulis di dalam kitab mengutip riwayat dari Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu illa sta'nasa bihi wa radda alaihi hatta yaquma. Tidak ada seorang yang menziarahi kuburan saudaranya dan kemudian duduk di samping pusaranya kecuali yang diziarahi ini merasa tenang dan menjawab salamnya orang yang ziarah tersebut. Ya, begitu. Jadi terkait pertanyaan anak tadi, apakah ibunya yang sudah meninggal itu masih bisa melihat dia? Jawabannya adalah masih bisa. Gitu. Dan orang-orang tua kita yang bisa meninggal, yang sudah meninggal itu juga masih bisa melihat perkembangan kita. Ya, tuh. Apalagi orang sudah meninggal itu tidak terikat dengan ruh ini, tidak terikat dengan apa namanya dunia yang material. Ya. Itu. Karena itu eh, ya ini salah satu eh, hadis ya yang menerangkan tentang pentingnya ziarah kubur ya itu ziarah yang berkunjung ya bukan sekedar mendoakan ya sama seperti apa namanya kita hidup dikirimi paket sama didatengin langsung itu kan juga rasanya beda ya. Didoakan itu ya kayak dikirimin saja doakan ini doa yang kita sampaikan kepada orang yang sudah meninggal itu doanya sampai ya. Bacaan Al-Quran kita kepada orang yang sudah meninggal itu juga sampai kepada orang yang sudah meninggal. Tetapi apabila ditambah kita secara fisik hadir, itu akan menjadi nilai tersendiri. Ya, sama seperti kita masih hidup, dikunjungi, eh, didatangin secara langsung dan dikirim melalui pos misalnya itu kan rasanya beda. Ya. Dan ziarah kubur ini menjadi tradisi para ulama salaf. Ya. Nabi Muhammad sendiri juga rutin ziarah kubur ya di Baqi'. Ada banyak hadis yang menyebutkan bahwa Nabi itu sering ziarah kubur di pemakaman Baqi' di Madinah ya gitu. Nah ini ya karena itu keliru kalau ada sekarang itu ziarah kubur ini tradisinya ulama salaf. Karena itu keliru ketika ada orang mengaku sebagai salafi Wahabi kemudian mengharamkan bahkan mengkafirkan orang yang ziarah kubur. Padahal itu adalah tradisinya para ulama salaf. Ya, jadi seperti itu. Berikutnya, hal yaqulu syaitanu ma'i idza akaltu biyadi al-yusra. Apakah setan itu ikut makan bersama dengan saya kalau saya pas makannya pakai tangan kiri? Au lam adzkurismallahi qoblal akli. Atau gara-gara saya nggak baca bismillah. Apa benar kalau kita nggak baca bismillah atau kita makan dengan tangan kiri itu setan ikut makan sama kita? Nah, ini pertanyaan khas anak kecil ya. Tapi juga jawabannya belum tentu kita tahu ya. Karena itu kita penting mengetahui hal ini.
Kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam at-ta'kid ala dzikrillahi qabla al-akli. Termasuk salah satu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah menekankan pentingnya mengingat Allah sebelum kita makan. Karena makan ini adalah rezeki dari Allah kepada kita, ya. Dan rezeki ini adalah satu hal yang harus dihormati dan harus disyukuri. Karena itu kita sebelum mau makan, kita ingat dulu siapa yang memberi kita makan, tujuan orang yang atau tujuan zat yang memberi kita makan itu apa. Allah memberi kita makan tentu agar supaya kita ini kuat dalam melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita sudah diberi makan lalu kita nggak ibadah, itu juga namanya kita tidak amanah, ya. Karena tidak sesuai dengan tujuan Allah memberi nikmat kepada kita. Gitu. Wal aklu bil yadilumnya, dan petunjuk Nabi itu adalah tidak hanya mengingat Allah tapi juga makan menggunakan tangan kanan, ya. Wa minal muqarrari anna tiba'a hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa illam na'lam al hikmata minhu fa fihi al khairu wal barakah. Sunnah Nabi ini meskipun kita tidak mengerti hikmahnya, tujuannya apa sih sebenarnya? Emang bedanya apa tangan kanan sama tangan kiri itu? Ya, meskipun kita tidak ngerti hikmahnya, misalnya itu apa namanya? Ketika kita mengikuti petunjuknya Nabi, sunnahnya Nabi, maka di dalamnya pasti ada kebaikan dan ada keberkahan gitu. Meskipun kita belum tahu hikmahnya apa. Kalau sekarang sudah banyak yang menjelaskan ya tentang hikmah makan dengan tangan kanan seperti apa. Ya yang jelas kita sendiri membedakanlah fungsi ya. Tangan kanan tuh untuk hal-hal yang baik ya, yang mulia itu. Tangan kiri misalnya untuk istinja itu, memegang kotoran dan seterusnya. Lalu kemudian apa namanya? Nah sekarang ada nggak dasarnya tadi itu bahwa setan tuh ikut makan bersama kita? Pokoknya dulu ya rajulan. Suatu sekali ada seorang laki-laki makan di sisi Nabi. Dan kemudian pada saat di apa namanya sesuapan yang terakhir, orang tersebut mengatakan Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Jadi dia ini mungkin lupa, nggak baca Bismillah di awal. Kemudian di akhir dia baru mengatakan Bismillahi awalahu wa akhiruhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'zala syaitanu ya'kulu ma'ahu hatta qala awalahu wa akhiruhu." Tadi itu saya lihat setan tuh ikut makan sampai kamu mengatakan bismillah baru setan tuh berhenti. Itu. Bahkan dalam riwayat yang lain setan itu ikut makan bersama dengan orang yang tidak baca bismillah sampai ketika apa namanya baca bismillah, orang tersebut baca bismillah, setan itu mengeluarkan, memuntahkan makanan yang sudah dimakan itu dari dalam perutnya. Itu. Seperti itu. Hunaka man fassaran hadhihi nusus bi anal murad bidzalika dhihabal barakati bi adami tasmiyati. Ada ulama yang mengatakan tuh maksudnya enggak tekstual begitu. Bukan maksudnya setan tuh ikut makan, tapi tidak ada keberkahannya. Orang yang tidak makan dengan baca bismillah itu enggak berkah makannya. Maksudnya enggak berkah itu bagaimana? Berkah itu apa sih sebetulnya? Berkah itu adalah ziyadatul khair ya, tambahnya kebaikan. Jadi misalnya makan yang berkah itu bagaimana? Ya, makan yang berkah adalah ketika kita makan, kemudian kita semangat beribadah, itu kita kuat semangat, itu namanya makan yang berkah. Sama seperti rezeki yang berkah itu seperti apa ya? Rezeki yang berkah itu adalah rezeki yang cukup, rezeki yang membuat kita cukup, rezeki yang membuat kita apa namanya bersyukur, itu namanya rezeki yang berkah. Rezeki yang membuat kita tenang ya, itu berkah. Rezeki banyak tapi tidak membuat kita tenang, membuat kita gusar dan seterusnya, itu mungkin rezeki yang tidak berkah. Dapat rezeki malah buat judi online ya, itu mungkin rezeki yang tidak berkah. Rezeki tapi dibuat maksiat itu adalah rezeki yang tidak berkah, ya. Nah, maksudnya tadi ya, tidak tekstual bahwa setan itu ikut makan, tapi tidak ada keberkahannya kalau kita makan menggunakan tangan kiri atau tidak membaca bismillah. Tetapi ya, amaman yastakhdimu yadahul yusra. Jadi itu dalam keadaan normal. Tetapi amaman yastakhdimu yadahul yusra fi kulli a'malihi idza ajaza an istikhdamil yumna fala iskala fi dzalik. Tapi kadang-kadang tuh ada orang yang memang tidak
mampu menggunakan tangan kanannya, karena itu menggunakan tangan kiri di semua aktivitasnya. Tapi kalau keadaannya seperti itu, maka ya tidak masalah itu. Ya masalah, ya memang kemampuannya begitu kan, ada yang istilahnya apa? Apa istilahnya itu, apa namanya, orang yang hanya semuanya menggunakan tangan kiri ya, eh, jedal atau apa itu ya, itu kayak apa namanya, menulis pakai tangan kiri, eh itu ya kalau memang kemampuannya begitu ya nggak masalah seperti itu ya. Baik, sekarang kita apa namanya, buka lagi di halaman berikutnya. Limadza khalaqallahu ba'dal bashari bisifatin biha naqsun. Ini juga menjadi pertanyaan banyak orang saya kira ya. Kenapa Allah itu menciptakan sebagian manusia dalam keadaan kurang kurang sempurna, kurang tampan misalnya, atau bahkan cacat? Kenapa harus seperti itu? Ini mungkin jadi pertanyaan sebagian orang ya, dan mungkin kita juga pernah bertanya-tanya seperti itu. Allah itu adil atau tidak sebenarnya gitu? Kok ada manusia yang sempurna, ada manusia yang buta, ada manusia yang kakinya pincang, ada manusia yang apa namanya, kejiwaannya terganggu misalnya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jawabannya adalah Allahu Ta'ala khalaqal khalqa bitanawu'in wa ikhtilafin. Allah itu menciptakan makhluknya itu bermacam-macam dan berbeda-beda. Falam yakhluqil khalqa kullahum duna ikhtilafin. Allah itu bahkan tidak pernah menciptakan makhluk dalam bentuk yang sama. Dari sejak awal penciptaan sampai sekarang tidak ada yang sama. Dari zamannya Nabi Adam sampai zaman sekarang tidak ada manusia yang wajahnya benar-benar sama. Mirip mungkin ada ya, tapi yang benar-benar sama ini tidak ada. Ya itu justru itu menunjukkan kekuasaan Allah ya. Tuh. Fakhalaqat tawila wal qasira. Karena itu Allah menciptakan ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek, wal abyad wal aswad, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang kaya, ada yang miskin. Wa kullu hadza yadullu ala qudratihi wa 'azamatihi fi khalqih. Dan ini menunjukkan kemampuan Allah dan keagungan Allah dalam penciptaan. Ya, ya. Bagaimana mungkin coba miliaran Allah menciptakan miliaran manusia dari sejak zamannya Nabi Adam sampai sekarang wajahnya tidak ada yang sama. Gitu ya. Allah menciptakan miliaran manusia dari dulu sampai sekarang, suaranya tidak ada yang sama. Dan seterusnya. Ini menunjukkan apa namanya, kekuasaan Allah dan keagungan Allah dalam menciptakan. Wal makhluqul ladzi khalaqahu Allah bihai'atin aw sifatin muayyanatin wa yash'urul insanu binaqsin aw adami taqabbulin laha fahadha ibtila'un minallahi ta'ala lahu hal yasbiru alaihi wa yaqbalu khalqallah. Jadi bahwa Allah kemudian menciptakan kekurangan. Tapi begini ya teman-teman, bahwa kadang-kadang kesempurnaan atau kekurangan itu adalah suatu hal yang sifatnya relatif. Ya. Masalah ganteng, jelek itu sebetulnya adalah satu hal yang relatif ya. Zaman dahulu mungkin pernah ada era di mana manusia menganggap kulit yang hitam itu adalah kulit yang sempurna. Ya. Atau apa namanya, atau zaman sekarang lah ya, orang-orang dulu mungkin pernah ada era di mana yang dianggap kesempurnaan ideal itu adalah ketika fisik itu seperti orang bule ya, misalnya. Makanya kalau dalam tradisi Kristen itu nggak ada orang Kristen yang nggak ada Yesus yang digambarkan sebagai Yesus dari Afrika misalnya. Yesusnya selalu orang kulit putih ya. Karena gambarannya dulu seperti itu ya. Gambaran kesempurnaan itu adalah orang kulit putih. Padahal orang-orang kulit putih sendiri banyak yang mengidamkan atau mengidolakan orang-orang yang kulitnya itu sawo matang gitu. Ya, kita lihat orang-orang bule itu senang berjemur supaya bisa punya kulit sawo matang. Dan sekarang mungkin trennya bergeser lagi.
standar ketampanan orang zaman sekarang ini yang sekarang kita sedang alami itu mungkin adalah standar ketampanan seperti orang Korea misalnya gitu ya. Terus berubah-ubah, tapi nggak ada yang absolut ya. Ada orang yang lebih memilih. Misalnya banyak orang kulit putih, perempuan kulit putih lebih menyukai pasangannya orang kulit hitam misalnya gitu ya. Jadi ya relatif. Ada yang tampan menurut satu orang, tidak tidak tampan menurut yang lain misalnya dan seterusnya. Itu relatif. Nah, bahwa kemudian ada kekurangan itu adalah apa namanya? Itu adalah ibtilaun minallah. Itu adalah ujian dari Allah. Itu. Apakah dia mampu bersabar atau dia kemudian tidak ridho dengan apa namanya? Keputusan Allah itu. Wahina yakunu qad fashila fil ikhtibar. Dan dalam keadaan demikian, maka dia sudah gagal dalam ujian itu. Jadi apa namanya, teman-teman semuanya, eh, bahwa ada manusia yang mengalami kekurangan itu bukan tanpa hikmah ya. Mungkin kita bisa menerka-nerka bahwa salah satu hikmahnya adalah pertama ya ujian. Menguji keimanan kita kepada Allah. Ridho apa enggak kita ini sebagai makhluk yang dimiliki oleh Allah. Ridho enggak dengan keputusan Allah. Ridho enggak dengan kehendak Allah. Bahwa kita ini misalnya diciptakan pendek ya. No. Misalnya kalau kita ini pendek nggak kayak orang bule yang tinggi-tinggi misalnya. Ridho nggak kita ini dengan ciptaan Allah. Tuh. Itu namanya ujian keimanan. Yang kedua, itu adalah eh, di sisi lain, kekurangan pada diri orang lain itu juga membuka peluang kebaikan bagi kita. Coba bayangkan kalau nggak ada orang yang miskin. Bagaimana lalu kemudian orang kaya akan menyedekahkan hartanya? Jadi kekurangan pada sisi orang lain itu adalah apa namanya ada apa namanya ada peluang kebaikan bagi yang lain itu. Peluang melakukan kebaikan. Bagaimana mungkin kita mau membantu anak yatim kalau anak-anak itu tidak ada yang ditinggal mati bapak atau ibunya gitu ya. Misalnya justru kekurangan itu menjadi peluang kebaikan bagi orang lain. Paham ya maksudnya ya? Jadi satu ujian keimanan, dua adalah peluang kebaikan. Karena ada orang yang mengalami kekurangan misalnya, ada orang buta. Itu adalah peluang kebaikan bagi kita untuk menuntun dia dan itu berpahala. Kalau nggak ada orang buta, nggak perlu lagi ada orang dituntun. Ya, misalnya. Ya, ini kita coba berusaha menerka-menerka hikmah Allah aja. Gitu. Dan yang ketiga, ya, bahwa dengan adanya kekurangan itu kita jadi sadar bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Itu. Dan dan sebenarnya Allah itu adil ya. Adil. Dan sekali lagi, adil itu tidak harus sama. Karena itu kita lihat keadilannya Allah itu bukan, nggak mesti bahwa keadilan Allah itu yang satu dikasih rezeki 1 miliar, yang satunya 1 miliar misalnya. Nggak mesti begitu. Keadilannya Allah itu adalah dalam hal ya kita semua diberi kebahagiaan dan penderitaan yang sama. Orang miskin itu juga ada banyak kebahagiaannya. Orang kaya itu juga ada banyak kebahagiaan. Tapi yang bahagia bukan hanya orang kaya. Orang miskin juga bisa bahagia. Orang miskin itu ketika bisa beli kopi, kemudian misalnya, ya kita lihat, ini ilustrasi aja. Misalnya sudah bisa beli kopi, ngerokok di pinggir jalan sambil lihat motor lewat, misalnya sudah seneng ya, nggak ada beban apa-apa. Tuh. Sementara orang kaya itu kalau mau seneng repot, harus jalan-jalan dulu ke Eropa misalnya. Waduh repot banget, harus beli tiket, harus urus visa supaya bisa seneng ya. Tapi orang miskin itu senangnya sederhana ya. Tapi sebagaimana orang kaya, orang miskin punya versi kebahagiaannya sendiri, juga sama-sama punya versi kesusahannya sendiri-sendiri. Itu, itu. Ya, gitu. Orang kaya itu juga tidak kalah pusingnya ya dengan orang miskin misalnya. Orang kaya itu juga menghadapi cobaan yang banyak ya. Bagaimana dia mempertahankan hartanya, misalnya bagaimana mengembangkan hartanya dan seterusnya. Suatu
penderitaan yang misalnya orang kaya ini harus mikir bagaimana menggaji karyawan, bagaimana memberi THR dan seterusnya. Sedangkan hal-hal tersebut tidak perlu lagi dipikirkan oleh orang-orang miskin ya. Jadi Allah itu adil, adil dalam hal memberi porsi kebahagiaan yang sama, porsi kependeritaan yang sama, meskipun bentuknya tidak harus selalu sama fisiknya gitu ya. Ada orang miskin itu diberi 100.000 senangnya luar biasa. Orang kaya nunggu dapat penghasilan 100 juta misalnya baru senang. Nah itu kan bentuknya beda, tapi sama di orang kaya bisa tidur nyenyak itu nunggu bisa tidur di hotel bintang 5 dulu misalnya baru bisa nyenyak kan repot susah. Ya, sementara orang miskin itu tidur di emperan aja sudah nyenyak misalnya ya gitu. Jadi eh, saya kira disitulah letak apa namanya keadilan Allah ya. Dan mungkin kekurangan dalam satu hal itu bisa jadi ya kalau bahasa kita sekarang mungkin disubsidi silang dengan kelebihan dalam hal yang lain. Misalnya terbukti banyak orang-orang yang tidak bisa melihat ya mempunyai memori ingatan yang sangat kuat. Ya. Beberapa waktu yang lalu tuh saya melihat ada MTQ disabilitas ya. MTQ tapi pesertanya adalah orang-orang yang difabel ya. Orang yang buta itu luar biasa ingatannya kuat. Kita lihat aja misalnya siapa tuh kemarin penyanyi eh, Amerika Got Talent itu si Arini ya Arini Putri atau siapa itu namanya. Dia nggak bisa melihat tapi suaranya luar biasa. Kelebihannya ada di suaranya. Yang orang yang bisa melihat suaranya mungkin nggak bisa seperti itu. Jadi begitulah semua orang diberi kelebihan. Mungkin ada kekurangan dalam satu hal tapi diberi kelebihan dan yang dalam hal yang lain. Dan semua kelebihan yang ada dalam diri kita itu menuntut tanggung jawab. Kita dapat rezeki itu kita tanggung jawab. Di akhirat dimintai pertanggungjawaban untuk apa rezeki yang kita gunakan itu. Kita punya kecerdasan akan dimintai pertanggungjawaban untuk apa digunakan, untuk apa kecerdasan itu. Kita punya waktu yang luang digunakan apa waktu itu dan seterusnya. Itu. Lalu kemudian eh, berikutnya adalah hal yuhibbuni Allah. Apakah Allah itu mencintai saya? Nah, ini juga pertanyaan khas anak-anak ya. Allah itu sebenarnya cinta nggak sih sama saya? Itu sama jawaban beliau adalah na'am Allahu yuhibbuka ya saghiri wa yar'aka. Ya Allah itu mencintai dan menjagamu wahai anak kecilku itu beliau. Wa wasal mujtama' min haulika bi an yuhafidhu 'alaika wa alla yu'dzika. Bahkan Allah itu memerintahkan masyarakat, memerintahkan mujtama ya, memerintahkan eh, apa namanya lingkungan sekitar untuk menjaga anak-anak ini ya dan tidak boleh menyakiti mereka, mencukupi kebutuhan-kebutuhannya ya, menciptakan anak-anak, menciptakan apa namanya eh, memberikan tanggung jawab kepada orang tua untuk memberi nafkah kepada anak-anak, kemudian memberikan tanggung jawab kepada keluarga, misalnya bapaknya sudah tidak ada, ibunya, maka kemudian pamannya misalnya. Kalau tidak ada, maka mekanisme sosial yang ada. Intinya Allah memerintahkan agar supaya anak-anak ini dijaga dan dirawat, ditunaikan haknya dan memberikan tanggung jawab itu kepada lingkungan sekitar. Sampai anak-anak ini besar dan kemudian bisa menjaga dirinya sendiri. Wa min hubbillahi lil atfal annahu yarhamu ahlal ardi. Dan salah satu bentuk kecintaan Allah kepada anak-anak adalah Allah itu apa namanya mengasihi penduduk bumi dan mengasihi penduduk bumi dan mengangkat malapetaka dari penduduk bumi itu karena kehadiran anak-anak. Jadi anak-anak ini memberikan syafaat. Dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan laula sibyanun rudda wa bahaimun rutta wa ibadun lillahi rukka la sabba alaihimul adzaba sabba. Dalam seandainya tidak ada anak-anak kecil yang menyusui, kemudian tidak ada hewan ternak yang
merumput dan tidak ada orang-orang tua yang sudah bungkuk, kalau nggak ada kehadiran mereka, maka akan saya turunkan azab. Jadi azab ini tidak turun karena kehadiran orang-orang lemah itu. Dalam hadis lain itu apa? Innama tunsuruna itu bidu'afaikum. Kita ini mendapatkan kemenangan karena kehadiran orang-orang yang lemah di antara kita. Diberikan oleh Allah kemenangan karena kehadiran orang-orang yang lemah itu. Jadi karena itu jangan jangan meremehkan kehadiran anak-anak. Fungsinya apa? Anak-anak kecil nggak bisa apa-apa, cuma ngerepotin. Fungsinya apa? Orang-orang tua, kakek, nenek ini cuma ngerepotin. Justru mereka lah, dari mereka lah kita mendapatkan rahmat. Berkat mereka ya. Rahmatnya tentu dari Allah, tetapi berkat kehadiran mereka. Gitu. Kama warada annahu yajuzu an yustasqa bihim. Bahkan ketika tidak turun hujan, ya, kita boleh meminta hujan dengan wasilah mereka. Itu li'annahu istisfa'un bihim ilallahi azza wajal. Karena ya apa namanya? Istisfa itu yang memohon syafaat, pertolongan melalui mereka itu dulu dilakukan oleh bahkan di masa sahabat ya. Dan ini menjadi salah satu dasar kebolehan tawasul. Dan ini juga apa namanya secara tidak langsung memberikan memberikan pesan tentang keutamaan mempunyai anak ya itu salah satu memberikan pesan tentang keutamaan mempunyai anak karena anak itu mendatangkan rahmat, anak itu mendatangkan rezeki ya, mendatangkan rahmat. Memang punya anak itu bukan satu kewajiban, tidak ada kewajiban untuk mempunyai anak. Bahkan menikah juga bukan kewajiban. Tetapi ketika seseorang mempunyai anak itu akan ada keutamaan-keutamaan sendiri ya. Bisa menjadi amal jariah, menjadi ladang amal, menjadi apa namanya? Jalan rahmat Allah. Kan sekarang ini ada gerakan child free ya. Menikah tapi nggak mau punya anak. Itu terjadi di mana-mana di banyak negara. Dan banyak negara mengalami krisis kependudukan karena banyak masyarakatnya sudah nggak mau punya anak lagi. Jepang mengalami itu, banyak-banyak negara di Eropa juga mengalami seperti itu ya. Padahal Nabi itu dalam satu hadis ketika menikahi perempuan, Nabi mengatakan tazawwaju al-wadud al-walud. Salah satu perempuan yang baik untuk dinikahi kriterianya adalah yang gampang punya anak, al-wadud, al-walud ya, yang subur. Gitu. Nah, seperti itu. Itu. Ya itu menunjukkan bahwa kehadiran bahwa kehadiran anak mendatangkan rahmat itu menunjukkan bahwa Allah itu mencintai anak-anak. Itu mencintai keberadaan anak-anak di tengah masyarakat. Itu. Kan ada ya yang selalu yang apa namanya yang anti terhadap anak-anak. Pokoknya bencilah sama anak-anak. Oh, ada anak-anak ini oh, hanya cuma bikin ribut dan seterusnya. Padahal kehadiran anak-anak itu juga mendatangkan rahmat. Allahu aidan yuhibbu jami'a khalqihi bila istisna'in wa yuhafidhu alaihim wa yar'ahum. Tapi meskipun begitu Allah itu dan Allah pada hakikatnya mencintai semua makhluknya tanpa terkecuali. Dan Allah menjaga dan merawat mereka semuanya. Bahkan yang kafir sekalipun itu apa namanya menjadi tetap mendapatkan rahmatnya Allah setidaknya di dunia ya. Makanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang main Ar-Rahman itu adalah Allah itu maha mengasihi kepada orang mukmin dan orang kafir di dunia. Nah, tapi Ar-Rahim itu Allah mengasihi orang mukmin saja nanti di akhirat. Tapi orang kafir itu juga tetap dapat rahmat. Allah memberi rahmat kepada semuanya. Warahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat saya itu meliputi seluruh makhluk. Semuanya mendapatkan rahmatnya Allah tanpa terkecuali. Itu. Wa ma'adzalik la yuhrimu rizq wa la yatudruhu min rahmatihi madama annahu, dan bahkan Nabi melarang seseorang untuk mendoakan putusnya rahmatnya Allah. Itu tetap semuanya mendapat rahmat. Jadi pintu dan Allah tidak pernah bahkan yang uh, apa namanya tidak pernah memutus rezeki makhluknya itu. Wala turduhu min rahmatihi, nggak pernah mengeluarkan dari rahmatnya selama
seseorang itu mau kembali. Gitu. Ya, pintu rahmatnya Allah itu selalu terbuka untuk siapapun ya. Bahkan kepada iblis pun ya, ketika apa namanya dalam riwayat-riwayat Israiliyat, iblis itu pun dibukakan pintu taubat oleh Allah ketika iblis itu misalnya mau bertaubat, tapi dalam riwayat-riwayat yang ada iblis itu ternyata menolak untuk apa namanya syarat taubat yang diajukan oleh para nabi di zaman Bani Israel itu. Itu. Eh, saya kira itu mungkin ya teman-teman pembahasan awal dari kitab ini. Jadi ada beberapa pertanyaan ya tadi itu. Meskipun pertanyaan ini diajukan oleh anak-anak dan jawabannya ditulis untuk anak-anak, tetapi saya kira ada sangat bermanfaat juga termasuk bagi kita yang meskipun usianya dewasa, tapi pada hakikatnya kita ini juga anak-anak dalam hal keilmuan. Itu. Di mana Allah, tadi ada pertanyaan di mana Allah, jawabannya adalah Allah tidak bertempat. Dan Allah tidak membutuhkan tempat. Karena Allah lah yang menciptakan tempat itu. Dan apa namanya, Allah sendiri tidak butuh diciptakan. Karena Allah adalah pencipta. Kemudian ada pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal masih bisa melihat kita? Jawabannya adalah masih bisa. Itu. Dan bahkan ketika kita menziarahi kubur, orang-orang ahli kubur ini bisa merasakan kehadiran kita, mengerti kehadiran kita, menjawab salam kita. Kemudian pertanyaan apakah setan itu ikut makan ketika kita tidak membaca bismillah atau tidak atau menggunakan tangan kiri itu ada di dalam apa namanya hadis ya itu. Meskipun maknanya tidak tekstual yaitu maknanya setan ikut makan di situ adalah apa namanya tidak ada keberkahannya dari yang dimakan itu. Kemudian kenapa Allah menciptakan kekurangan? Yaitu adalah satu ujian keimanan, peluang kebaikan, ya. Kemudian juga keadilan Allah dalam bentuk yang berbeda-beda, ya. Dan kesempurnaan ya hanya milik Allah. Kemudian apakah Allah itu sebenarnya mencintai kita? Jawabannya adalah sudah pasti. Allah itu mencintai anak-anak. Allah menghargai kehadiran anak-anak, ya. Dan kemudian juga apa namanya mendatangkan rahmat dengan berkatnya salah satunya dan bahkan Allah mengasihi semuanya dan Allah kasih sayang Allah ini lebih apa namanya besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ya, kasih sayang seorang ibu kepada anak itu sudah sangat besar, tapi kasih sayang Allah lebih besar dari itu. Itu saja ya. Ada yang ingin disampaikan pertanyaan atau masukan silahkan kalau ada. Nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Pertanyaan-pertanyaan ini pertanyaan mungkin kita di suatu saat ditanya oleh anak-anak atau bahkan juga oleh orang anak-anak ini tidak harus dimaknai selalu sebagai anak yang eh, apa namanya usia ya, tetapi anak-anak ini bisa jadi adalah orang-orang yang awam tentang Islam yang menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi seperti tadi itu. Ya. Demikian saya kira Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.